Begitu sampai depan pintu, buka helm nih, buka selayar, terciumlah aroma si tukang bakso. Kalau kata orang Betawi, ngambreng ke hidung. Seketika saya nengok, kemudian saya bilang sama si tukang bakso, "Bang, pesannya 1 mangkok." Itu ya, saya tidak melupakan tuh wajah beliau tuh. Si tukang bakso langsung nengok ke saya, kemudian matanya seperti mata menyelidik, dan berkata kepada saya, "Bayar enggak?" Buat ibu dan bapak yang tidak berada di posisi saya, mungkin kalimat ini jadi biasa. Tapi ketika itu, hok gitu, jantung nih berasa banget. Ya Allah, segininya kau udah diambil sama Allah kepercayaan. Sampai tukang bakso yang kalau saya minta pun harusnya nggak ada masalah, cuman 1 mangkok dan tidak pernah dipungut sewa bertahun-tahun, tiba-tiba dia khawatir saya nggak bayar. Saking saya dikenal sebagai orang yang punya utang banyak, Pak. Saya ngadu sama ibu saya, lalu ibu saya mewariskan nih apa yang saya wariskan kepada saudara-saudara semua. Jangan peduliin omongan orang. Ada orang kan ngomong begini, si ustadz tuh amal apa-apa dibawa kepada kekayaan, amal apa-apa dibawa ke duit, amal apa-apa dibawa kepada dunia. Kalau saya mah sederhana saja. 1, kita tidak haram meminta dunia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidak boleh kita mengambil dunia dengan cara-cara yang haram. Perhatikan ya kalimatnya. Kita tidak diharamkan meminta dunia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidak boleh adalah mengambil dunia dengan cara-cara yang haram. Sebagian tahu kunci-kuncinya mencari dunia, sebagian tidak tahu, karena itulah dia kecapean, keletihan, atau mungkin salah jalan. Sebagian ada yang tahu, sehingga kemudian Allah antar apa yang dia butuhkan. Ibu saya, nenek saya, bibi saya, karena barangkali beliau-beliau itu orang istiqomah, nggak punya banyak macam-macamnya dan tauhidnya bagus, mewariskan itu kepada saya. Dan terbukti. Ibu saya nulis tuh dengan tangannya, kalau pengen Allah nolongin kamu, cegat waktu asar. Jadi waktu asar nih jangan kayak orang-orang dipanggil baru datang. Jangan. Kalau lagi punya masalah sebelum asar datang, kita udah datang duluan. Paham tuh? Ngejegat waktu asar tuh begitu. Kalau lagi punya masalah banyak, cegat waktu subuh. Jangan biarkan itu subuh sama asar ngeduluin kamu. Insya Allah pertolongan Allah itu udah dekat kalau kamu bisa seperti itu. Tadi saya bilang riyadhah ini banyak sekali. Kalau bapak dan ibu memperhatikan di layar kaca, saya senantiasa membagi dikit-dikit. Dikit, karena emang tidak semua orang kemudian ala kulli juhdihin, ya, berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Bisa sih kalau udah kepepet bener. Biasa kalau udah kepepet bener apa aja dilakonin. Tapi kalau masih standar, ya. Apa yang ditulis oleh ibu saya? Ya Fattahu, Ya Razzaqu, Ya Muhawwilal ahwali, hawwil halana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini diijazahkan langsung oleh ibu saya kepada saya. Saya megang itu kertas sambil bergetar, Pak. Bayangin ya, nasihatnya aja udah subhanallah nih. Ya Fattah, wahai yang maha membuka. Buka semua apa yang menjadi penutup saya ya Allah. Buka apa yang menjadi penutup anak saya ya Rahman. Ya Fattah disebut Asmaul Husna. Ya Fattah,
Ya Razzaq, wahai yang maha memberikan rezeki. Ya Muhawwilal ahwal, wahai yang maha mengubah keadaan. Hawwil halana ila ahsanil hal, ubah keadaan kami ya Allah kepada keadaan yang lebih baik lagi. Tergantung saudara-saudara nanti memakainya. Ketika dipakai sama orang-orang yang punya hutang, tentu keadaan yang lebih baik adalah hutangnya lunas. Kalau dibaca dalam keadaan suami ringan tangan, insya Allah Allah akan ubah suami menjadi penyayang, menjadi penyabar. Kalau dibaca oleh suami yang istrinya ilah mulutnya Masya Allah, bukan cuman aib suami yang dibuka, tapi sak mertuanya dibuka, sak adik kakaknya dibuka, sak gurunya juga dibuka. Ya Muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal, termasuk insya Allah akan mengubah keadaan istrinya. Kalau dibaca sama orang tua yang anaknya kemudian bangor, udah lebih derajatnya daripada bandel. Bangor tuh 2 kali bandel. Oh, di Betawi ya. Susah diatur. Bapak ibu nyalain mobil di pagi hari nggak ada apinya. Disangka akinya tidak bekerja. Begitu buka kap mesin, ternyata mesinnya dijual. Bisa kalau anak narkobais Pak, apa aja disikat sama dia. Kalau dibaca sama orang tua yang anaknya doraka, ya Muhawwilal ahwal, maka insya Allah akan terjadi perubahan di anak kita. Dalam keadaan kita yang ngontrak, kita baca terus nih doa seperti warisannya ibu saya. Insya Allah kita akan pindah ke tempat yang lebih baik. Tadinya kontrakan yang 75 jadi kontrakan yang 150. Ya lumayan kan? Tadinya 150, baca terus jadi 300. Baca lagi jadi 1 juta, baca lagi jadi punya sendiri. Insya Allah. Dibaca terus, diwiridin terus sama yang naik motor, maka insya Allah Allah akan rubah dia menjadi Xenia, menjadi Kijang, menjadi sedan, menjadi mobil roda 4 yang dia mau. Bahkan kalau kebanyakan bacanya, insya Allah dapat mobil tronton yang 16 ban. Yo, nandanya jadi pengusaha toh, pengusaha transportir, punya banyak bus, punya banyak truk. Masya Allah. Dulu Pak saya mengingat, saking saya pengen ngelakonin apa yang dijalankan, disarankan oleh ibu saya. Mudah-mudahan Allah yang maha mengetahui segala nawaitu saya menceritakan ini kepada ibu dan bapak. Wala riya wala sum'ah, nggak ada riya, nggak ada sum'ah. Saking takutnya nih, ini jalannya naik motor, hujan gede, bedu gede nih, hujan. Yang lain pada berhenti, saya tabrak tuh hujan. Saya tabrak tuh hujan. Sambil saya menangis, sambil saya baca itu zikir, lalu saya bilang pada Allah, ya Allah nih, saat turun hujan adalah saat yang dikabulkan oleh Allah doa-doanya para hambamu ya Allah. Saya berdoa pakai ini. Pokoknya apapun keadaan ibu, bapak, sakit yang berkepanjangan, dihina, di kantor, di perumahan, di keluarga, Allah akan ubah, Allah akan ubah, Allah akan ubah. Dan ini ada sambungannya. Apa kata ibu saya? Apa kata nenek saya? Apa kata bibi saya? Apa kata paman saya? Apa kata orang-orang tua saya? Apa kata para guru? Hampir sama. Sambungannya adalah suratul Waqiah. Sambungannya adalah suratul Waqiah. Kita hafalin dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu, Ya Razzaqu, Ya Muhawwilal ahwali, Hawwil halana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan saya tidak akan tinggal ini insyaallah hatta amut, sampai saya mati. Kenapa? Karena satu, saya bilang ini zikir ya, ini Asmaul Husna, ini doa udah Masya Allah. Yang kedua, ini dari ibu saya.
Disandingkan derajatnya sama kiai yang paling soleh pun, kayaknya mah derajatnya lebih afdol. Ini ibu saya. Ini ibu. Tentu saja tidak mengurangi derajat para ulama yang menasihati saya. Lah karena ini dari ibu saya pegang betul. Dan ketika saya mendirikan ma'had Darul Quran, saya wajibkan itu anak-anak santri saya baca. Awal-awal saya mendirikan Darul Quran, bacanya seperti saya, 111 kali ba'da sholat. Tapi saya lihat anak-anak pada teler, karena bacanya kan habis sholat. Ya Pak, ya Rasul. Saya turunin jadi 33, teler lagi. Aduh ampun dah anak sekarang. Saya turunin lagi jadi 11. Setelah 11 saya bilang jangan lagi ditawar. Jangan lagi ditawar. Maka saya nasihatkan diri saya dan nasihatkan kepada bapak dan ibu semua yang lagi perlu sama Allah. Kalau memang perlu sama Allah, bacanya 111 kali. Jangan tanya hadisnya sudah. Itu hadis urusan para guru. Iya, jangan jadi murid bawel. Bentar-bentar nanya hadis. Mana dalil? Capek, sami'na wa ta'na aja udah sama guru mah. Insya Allah barokah. Ya, masa iya guru ngejerumusin kan begitu? Mati-mati kita kasih sama situ karena saya udah pakai kan begitu? Berhasil, tinggal pakai doang cerewet. Afwan nih Ustaz, dalilnya mana? Aneh kalau nggak ada dalil, aneh nggak mau. Ya udah, masih tuh, terserah situlah. 111 Pak, apalagi kalau bapak tinggal di bedeng, tinggal di pinggir rel, maaf ya, tinggal di bantaran sungai. Dituding-tuding sama orang, kamu kalau nggak bayar awas ya. Bacanya jangan 111 Pak, tancap aja udah seksa. Istiqomahin, pandangin wajah emak. Usianya sudah 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, tapi apa kebahagiaan yang kita kasih sama dia? Dari sekarang nih, saya mau mewariskan kepada ibu dan bapak semua riyadhah 40 hari dulu deh coba jajal tuh. Kalau 40 hari berat ngamalin ini, ba'da subuh sama ba'da asar, ya komo seperti santri-santri saya mah setiap ba'da sholat. Kalau emang susah ba'da asar saja, kalau emang susah ba'da subuh saja, kalau memang susah juga, ya sudahlah. Dari satu hari itu jangan sampai nggak baca. Tapi kemudian istiqomahin selama 40 hari. Kalau 40 hari masih berat juga, 3 hari. Kalau 3 hari dirasa enak, 7 hari. 7 hari dirasa enak, 14 hari. 14 hari dirasa enak, 21 hari. 21 hari dirasa enak, mulangsam 40 hari. Kalau udah jadi doyan, 40 jadiin 100 hari. Kalau sudah begitu insya Allah, tanda-tanda nasrun minallahi qarib. Insya Allah.